bahwa tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini, ya. Sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat itu ditutup. Nah, memang tidak nyamannya itu banyak bukan hanya Bapak Presiden saja, ya, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya itu sudah jadi tersebar informasinya keluar. Nah, sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka. Itu akan kita tutup. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara peran DPR di sini adalah memastikan aturannya kita siapkan. Aturan yang menaungi ini sementara masih Permen Kominfo. Harusnya ini sudah mulai diatur di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang masih terus kita bahas di beberapa rapat. Kapan kita bisa menyelesaikan ini? Karena setiap kali kita sampai dalam rapat, kami selalu menanyakan bagaimana perkembangannya. Tapi keadaan kita menunjukkan bahwa sistem perdataan kita memang kacau balau. Karena itu siapa yang percaya data COVID yang tiap hari diucapin? Data, macam-macam data kan? Jadi ini negeri yang sebetulnya berantakan, tapi masih ada orang yang menganggap bahwa ada seseorang yang masih punya karisma. Jadi orang menganggap seolah karisma itu bisa menutupi kebolongan data. Itu juga dungu juga tuh orang itu, siapa namanya itu. Dia bilang tadi apa itu soal Kemenkes itu datanya tuh silakan cek ke situ. Jadi saling lempar tanggung jawab itu justru potensial untuk data dibocorkan lebih jauh. Ya, karena itu kan privasi kita dan itu juga kan pasti ada undang-undangnya Mas untuk membocorkan semua itu. Kita khawatir sih sebagai masyarakat presiden aja yang udah tinggi jabatannya yang harusnya dilindungi, nah itu bisa bocor, apalagi kita masyarakat kecil gitu loh. Suara lantang anggota DPR RI mengejutkan, Presiden bisa bocor. Anggota DPR RI Mardhani Alisera belak-belakan menilai tersebarnya nomor induk kependudukan atau NIK dan sertifikat vaksinasi corona Presiden Jokowi merupakan masalah besar. Hal tersebut diungkapkan politikus PKS itu dalam cuitan di akun Twitter miliknya. Dia menyebut NIK merupakan sesuatu yang pribadi dan seharusnya terlindungi. Pertama, ini masalah besar. NIK itu sesuatu yang private dan perlu dilindungi. Menjadi bencana ya kalau itu ada NIK seorang presiden. Kalau presiden saja bisa bocor walau perlu dicek apalagi masyarakat biasa, kata Mardhani Alisera dikutip oleh Genpi.co pada Sabtu kemarin. Mardhani Alisera menilai bahwa kondisi ini membuktikan Indonesia memerlukan aturan terkait perlindungan data pribadi. Dia menyebut migrasi data di era digital harus diikuti dengan penguatan keamanan digital. Sementara itu, Ketua DPP PKS Neti Prasetyani Aher membeberkan kebocoran NIK hingga sertifikat vaksinasi Jokowi menjadi bukti tak ada jaminan keamanan terhadap data warga. Ini bisa menjadi bukti loh bahwa data dalam aplikasi yang dibuat pemerintah tidak ada jaminan keamanan 100%. Apalagi yang bocor ini adalah data seorang kepala negara yang sekaligus juga kepala pemerintahan. Data sekelas kepala negara harusnya sangat terlindungi. Kerahasiaannya itu harus dilindungi, bisa bocor. Nah, ini punya presiden aja bisa bocor, apalagi punya rakyat biasa, kata Neti. Anggota Komisi 9 DPR RI ini menyebut beredarnya data Jokowi bisa berbahaya ke depannya jika dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Karena itu dia meminta kepada kementerian dan lembaga terkait untuk bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini. Kementerian atau lembaga yang menjadi PIC-nya harus menyelesaikan masalah ini, jangan justru saling lempar tanggung jawab. Saya juga khawatir kebocoran data ini akan menurunkan minat masyarakat terhadap aplikasi peduli lindungan dan sejenisnya, pungkas Neti. Presiden Jokowi diminta mundur dari jabatannya karena dinilai gagal seperti janji hingga buruknya dampak COVID. Presiden Jokowi diminta untuk mundur dari jabatannya karena banyak janji yang tidak terpenuhi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh politisi PKS Refrizal. Dia mengatakan salah satu janji yang tidak dapat dipenuhi Jokowi adalah terkait dengan mobil SLK. Selain itu, Refrizal juga menyebutkan bahwa dana 11 triliun yang sebelumnya pernah dikatakan Jokowi tidak pernah ada realisasinya. Refrizal juga menilai bahwa pemerintahan Jokowi rakyat Indonesia merasakan dampak buruk akibat COVID-19. SMK dan kantornya ada lebih dari 11 triliun dan lain-lain tidak ada realisasinya, kata Refrizal. Anggota Komisi 9 DPR RI itu pun
pun tak segan-segan menyebut Jokowi sebagai presiden yang gagal. Karenanya dia meminta agar mantan wali kota Solo itu segera mundur dari jabatannya sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan. Saran saya mundur sajalah Pak, kata Refrizal sambil menuliskan tagar presiden gagal mundurlah. Tagar presiden gagal mundurlah di media sosial pun. Netizen pun ramai-ramai menaikkan tagar tersebut. Presiden omongannya nggak bisa dipegang dan mundur. Netizen yang bernama Septiana Alfamil atau akun yang bernama Wilham Nurdin kok malah menggantikan apa mau kalian atau akun yang bernama Indra Pradana gagal bikin kawan-kawan lu korupsi ya. Ingat oposisi nggak bisa nyalonin presiden maaf. Atau DS Karlangit yang mengatakan tagar ini harus dibuktikan agar sadar dan tak ngotot 3 periode. Selain memojoki Presiden Jokowi, ada juga netizen yang menyerang oposisi gagal adalah bolak-balik terus saja gagal melulu. Kalian tuh diperkenalkan ya, kalian melulu. Simpel itu malah alam kerajaan. Sementara pengamat politik dan akademisi menyebut Presiden Jokowi yang ketagihan pujian sebagai sebuah gejala kejiwaan. Rocky Gerung kemudian menyoroti pernyataan juru bicara Satgas Covid Wiku Adhisa Smito yang menyebutkan kasus Covid di Indonesia masih tergolong tinggi. Dan menurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi dianggap telah melakukan pembohongan publik karena menyebut pandemi Covid di Indonesia telah tertangani padahal dinilai kasus Covid masih tergolong. Rocky Gerung pun menyebut pujian partai politik koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi merupakan pujian yang sebab kata dia, Polri mampu menangani kasus Covid masih tinggi karena mengetahui fakta di lapangan. Ada satu Presiden Jokowi masih berupaya memoleh kita bahwa pandemi Covid di Indonesia masih. Rocky Gerung pun menilai pujian yang dilontarkan kepada Presiden Jokowi merupakan salah satu bagian dari sandiwara belaka. Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi mengalami gejala kejiwaan karena merasa tak lagi punya eksistensi jika tak ada pihak manapun yang memberikan pujian